Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Jenengan Mbak Sundi? Alhamdulillah saya juga sehat. Ini kita akan melaksanakan percakapan kucing yang dimana ini adalah bagian dari pra-observasi. Untuk tujuan pembelajaran yang akan dilakukan di sini apa saja? Ini nanti saya itu akan membahas tentang peta Bu, wilayah tentang karakteristik geografis wilayah Indonesia dengan tujuan belajarnya itu intinya tujuan belajar itu anak-anak itu dapat mengetahui peta wilayah Indonesia, baik karakteristik geografisnya ataupun astronomisnya, sehingga nanti kalau sudah belajar seperti ini, sudah di akhir pembelajaran anak-anak itu bisa bisa menggambar, bisa mengetahui batas-batas wilayah Indonesia, juga Indonesia itu sebagai negara maritim karena apa, seperti itu tujuannya. Berarti anak-anak agar mengetahui peta secara astronomi dan secara geografis dan juga bisa mempraktekkan dengan cara menggambar ataupun ketika ada potongan-potongan peta dia bisa menyatukan atau juga dia bisa menjelaskan nanti itu. Oh, berarti Indonesia itu terletak di antara benua apa dan apa, samudra apa dan apa. Kemudian dari situ nanti kan bisa memiliki perbedaan dengan negara-negara yang lain. Gitu. Untuk area pengembangan dalam proses pembelajaran apa saja yang mau dikembangkan? Anak-anak bisa mengetahui apa kayak faunanya di Indonesia. Pasti kan berbeda toh Bu, sehingga karena dia ada di dua benua antara dua benua, pasti yang satunya ini nanti hewannya atau tumbuhannya itu berbeda juga antara yang dekat dengan benua Asia, misalkan Kalimantan dan Sumatera, ataupun yang dekat dengan Australia, itu mungkin nanti ada perbedaan fauna dan floranya. Berarti pengetahuan tentang fauna dan flora dan fauna di daerah Indonesia apakah berbeda antara yang dekat dengan benua Asia dan yang dekat dengan benua Australia. Oh gitu. Nah ini untuk identifikasi. Kalau tadi kan kita ke tujuan, kita melaksanakan coaching ini kan dengan alur tirta. Yang pertama tujuan tadi, Nah sekarang identifikasi. Identifikasi ini mengenai hambatan apa saja yang ditemui sebelum melaksanakan pembelajaran ini. Awalnya itu gini Bu, kan kemarin itu anak-anak saya tidak tahu secara gaya belajarnya. Nah, saya itu mengajar, saya kelompokkan berdasarkan pemilihan kelompok dari saya. Tapi ternyata ketika di tengah pelajaran itu kayaknya pun mereka nggak cocok Bu. Ada yang saya suruh presentasi, saya suruh menjelaskan, tapi ternyata mereka itu ada yang tidak melakukan. Kayak kelompok misalkan kan kemarin saya bagi 5 kelompok yang kelompok itu saya acak random. Ada yang nggak ikut ngerjakan, kenapa nggak suka gitu. Ada yang ini kenapa nggak ngerjakan, aku nggak suka kalau menjelaskan, nggak suka mau apa, aku sukanya itu yang ada kegiatan dengan bergerak gitu loh, seperti itu. Nah dari situ mungkin Bu saya salah mungkin pemilihan kelompok itu gitu. Berarti kurangnya motivasi belajar karena gaya belajarnya yang mungkin gaya belajar yang saya paksakan mungkin Bu. Anak yang kepingin dengan jalan-jalan saya kasih suruh menjelaskan. Berarti ini area pengembangannya tentang gaya belajar siswa perlu dikembangkan lagi. Mungkin gaya belajarnya saya bisa mungkin Bu dengan diferensiasi di situ Berarti ini yang dikembangkan gaya belajar siswa. Karena kalau misalkan saya buat kelompok random gitu, anak-anak ada yang suka, ada yang tidak suka, sehingga di tengah perjalanan itu dia stuck tidak mau ngapa-ngapain, dia hanya numpang nama saja. Karena kurangnya itu tadi, kurangnya motivasi minat juga. Untuk ukuran keberhasilan menurut Bu Husnul di angka berapa? 1 sampai 10 ini nanti inginnya? Yang hari ini saya pinginnya kan kalau sempurna kan nggak ada ya Bu dan kalau 9 itu juga mungkin sangat sulit buat saya karena saya juga masih masih awal, mungkin 7, 8 bisa nggak Bu kira-kira Bu? Bisa. Kenapa memilih itu 8? Kalau memilih 8 mungkin dengan kesiapan yang saya lakukan di awal kemarin itu anak-anak coba saya tes Bu dengan ini asesmen awal, apa yang kamu suka, misalkan
misalkan apa yang sudah kamu tuh suka belajar dengan cara apa gitu. Misalkan ibu kasih tugas akhir, ada yang suka laporan tertulis, ada yang suka presentasi, ada yang suka membuat poster, ada yang suka membuat model-model. Dari sinilah nanti saya akan memetakan Bu, memetakan ini. Mungkin dengan kesiapan seperti ini akan menjadi anak-anak itu kondusif. Berarti strateginya memetakan ya. Memetakan Memetakan kesiapan belajar siswa berdasarkan kayak belajar. mungkin dengan ini anak-anak itu kondusif seperti itu harapan saya, tapi belum terlaksana juga. Kalau misalkan ini tidak berhasil, rencana lain Mungkin saya akan itu Bu, dengan memadukan gaya belajar siswa juga dengan kesiapan, misalkan yang pinter saya bedakan, yang medium low sama high. Karena gini Bu, kalau medium low high itu saya campur ya, itu yang pinter itu mendominasi Bu. Oh iya. Gimana kalau misalkan yang pinter-pinter sendiri nanti dengan tingkat kesulitan yang berbeda kalau ditinggikan, yang medium juga bagaimana, terus yang low itu kita kasih soal yang berbeda tersebut. Kalau dicampur tuh kadang yang selesai sendiri itu, yang menyelesaikan sendiri yang pinter Bu, dan yang mendominasi, dan anak yang nggak bisa itu dia hanya gini nunggu selesai. Berarti ini kalau jika tidak berhasil memetakan ini ya apa? Memetakan gaya belajar, mungkin saya padukan juga gaya belajar plus itu kesiapan belajar tadi. Berarti memetakan kesiapan belajar dan itu nih. Berarti kalau pinter-pinter sendiri ya, berarti secara kognitif. Secara hasil dari penilaian di awal mengacu pada penilaian sebelumnya dari sumatif ataupun formatif yang sudah ada. Kalau di dua-duanya itu nggak bisa Bu, misalkan gaya belajar disatukan dengan kesiapan belajar. Gaya belajar sama kesiapan belajar. Nggak bisa ya Bu ya. Kalau menurut Bu Husnul gimana? Pernah dicoba nggak? Nggak pernah lah itu. Gak apa-apa, dicoba aja, nanti kita evaluasi lagi. Tapi kalau disatukan ada beberapa kelompok jadinya Bu ya. Iya. Kan ada yang gaya belajarnya itu kan 3 tadi nih. Sama anak yang high, medium sama low. Berarti kan mungkin ada 6, bisa jadi 6 gitu. Iya, gaya belajarnya yang auditori, ada yang low itu mungkin tak campur dengan medium, ada yang high gitu. Ya nanti dicoba apakah bisa untuk ini waktunya cukup atau enggak. Bisa kalau semakin banyak kelompok itu waktunya semakin lebar. Itu ya. Jadi ini saya ulangi lagi ya, strategi yang disiapkan memetakan kesiapan belajar siswa menurut gaya belajar. Yang kedua, jika tidak berhasil memetakan dari penilaian sebelumnya. Untuk ini kan rencana atau strategi untuk pelaksanaannya hari ini ya, Bu Husnul ya. Iya. Yang hari ini itu saya menggunakan perbedaan di gaya belajar. Saya diferensiasi di gaya belajar saja. Nanti saya lihat kalau misalkan sudah bagus, sudah kondusif mungkin dengan cara seperti itu. Berarti yang digunakan kelas berapa Bu Husnul? 5A. Kelas 5A. Berarti mata pelajaran IPAS. Pas nih, babnya tentang karakteristik. Hari Rabu ya. Hari Rabu 17 Oktober 2020. Baik, kita akan observasi. Saya ke kelasnya Bu Husnul selama 2 jam pelajaran. 2 JP. Satu JP-nya nanti 35 menit Bu. Ya, enggak apa-apa. Tergantung sekolahnya masing-masing. Nggih. Nggih. Sampun, terima kasih Bu nggih atas masukannya. Nggih. Oke, I want to
emoji? Yes. The meaning is the full emoji. Just one? Why? Because my Nanti setelah ini kita enak ya. And the last, we just need emoji. No? Yes. Yes, nggak apa-apa. Semuanya punya perasaan. Ada senang, ada sedih, ada gembira, ada aja. Kalau kita nggak punya perasaan, berarti kita apa? Robot. Robot nggak punya perasaan. Kita harus bersyukur punya perasaan. Hari ini saya sedih. Terima kasih ya Allah sudah membuat saya sedih. Jadi saya ingat kepada Engkau. Hanya sedih saja kita ingat sama Allah. If I'm happy, so I remember my God. Oke, sekarang yang semuanya tadi sedih, semuanya tadi ada yang red emoji, ada yang semuanya tadi hijau. Kita tuangkan sedikit dengan kita mensyukuri apa yang kita peroleh hari ini dengan lakukan. Ada yang tahu langsung. Nasi kita nyanyikan bersama, dibayangkan seandainya saya di posisi ini. Ada tulisannya kita lihat. Kalau nangis nggak apa-apa. Menangis itu satu hal ya, bukan robot ya. Yakin main bola futsal. Oke, kita akan kelas nomor 1, 2, 3. Wah, ya. Oke, buka hati pikiran untuk sama-sama belajar. Siapa di sini pengen main? Aku. Oke, nanti kita main. Saling menghargai. Siapa yang di sini saling menghargai? Oke, fokus ya. Kenapa gambarnya panah? Kalau kita memanah harus fokus. Yang berikutnya hargai waktu. Waktu yang ada itu kita hargai supaya tidak terlewatkan. Setiap waktu itu ada pembelajaran. Kata bahagia. Bahagia ya, Alina? Kalau nggak bahagia harus. Oke, next. Opri. Alur pembelajaran kita yang pertama nanti kita harus mengamati dulu apa yang kita pelajari. Kita ada video. Dari video nanti kita mencari informasi di buku. Oke, cari sendiri informasinya. Kemudian kita akan diskusi kelompok. Terakhir, kita akan bagikan LK dan ada yang menyimpulkan juga merefleksikan. Nanti Ustazah bagi dengan perbedaan LKP itu seperti biasanya. Seperti yang ekosistem kemarin. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, next. Iya, gitu. Manfaat kita belajar PK apa ya? Manfaat kita belajar untuk mengetahui, nah, karena kita tahu ya batas wilayah Indonesia. Oh, sebelah atas, sebelah kanan atas itu semua Asia, sebelah bawah Australia. Manfaatnya apa? Lega,
Jadi dan terus siapa yang selalu pakai gojek kalau pulang? Ada kamera yang kalian pakai di situ? Ada. Nah, berarti peta juga bermanfaat. Itu apa itu? Untuk mencari arah, mencari jalan, untuk mencari apa? Lokasi atau mengontrol. Kalau kita ya, misalkan minta, biasanya mama kalian tuh minta tolong ya, itu digojekin. Nanti orang tua bisa mengajar. Oke, itu manfaat dari belajar tentang peta, tentang peta. Apa ya? Tak freeze soalnya ini kok enggak itu matamu. Next, kita peta. Indonesia bisa dilihat dari peta, bisa dari buku, dari atas. Globe. Oke, bisa ya. Di globe juga bisa. Gimana kalau bahasa Indonesia? Oke. To answer. Kamila? No, Akila? No. Izan? Where is Indonesia? Please. Nah itu maksudnya sebelah utaranya apa? Sebelah utara itu kanan, kiri, atas, bawah. Atas. Dan sebelah atasnya apa kira-kira? Australia. Filipina. Asia. Semua Asia. Oke. Sebelah bawahnya apa? Sebelah selatannya. Laut. Betul. Laut. Sebelah atasnya apa? Laut. Betul. Sebelah kirinya apa? Laut. Betul. Sebelah kanannya? Laut. Itu secara kasat mata. Sekarang coba. Apakah benar sebelah kanannya itu laut? Nah, itu kan gambar Papua ya. Papua. Kemudian atasnya Malaysia. Karena Kalimantan itu terbagi menjadi apa? Ada Kalimantan, ada atasnya itu Malaysia. Juga ada apa yang kecil itu? Brunei. Brunei Darussalam. Oke, sudah tahu ya. Next. Jadi ini nanti ketika kita sudah belajar hari ini, Ustaz harapkan kalian bisa menentukan letak peta Indonesia dengan peta. Dengan menggunakan peta. Yang kedua, letak geografi juga bisa dilihat dari astronomi dan geografi. Oke, setelah ini kalian sendiri yang melakukan. Ini adalah awal dari ibadah. Itu adalah pengantin dari ibadah. Setelah ini kalian yang bekerja sendiri. Iya, kenapa seperti itu? Next. Yuk, sesuai instruksi dibuka, dikasih garis seperti biasa. Siapkan stabilonya. Cari kata-kata yang menurut kalian penting, nantinya bisa digunakan untuk mengerjakan tadi. I will give you 5 minutes. 5 minutes cukup ya. Nah, dikasih garis yang penting. Halaman 2 sampai 5. Start from now. Boleh berpoin, boleh dengan menggunakan stabilo. Ya, X. No. Where's your book? Okay. It's not book, not packet. Forget, why forget? Because lost. Maybe you can copy, photocopy in there for your friend. 4 minutes again. Underline the word berikut juga. Ketika ada kata-kata yang sulit, boleh dari sini kata-kata. Cari dan temukan sendiri apa yang sulit. Apa ini jatuh? Sama fungsinya peta. Ada insert, ada legenda, ada judul. Anything you have studied for that ya? The portrait ya? Yes. Simple cake? No? Stop. Stop. All of you stop. Underline the word. And then you must watch the video. Ayo kita baca.
for the 4P and C test. Immediately, Y60. Thank you. Siapa yang mau mengulangi? Siapa Evano? Sudah betul? Yes, Putih. 1/1 juta itu artinya dibungkus 1 cm, tapi aslinya kilometer or centimeter. Kilometer, oke? Kelompok lain, the second group, maybe Kamila, Hashim. Who wants to answer? Apa? 1 juta. Di sini ada keterangan skala. 1/1 juta. Kalian tadi sudah membaca selama 5 menit. Ada yang bisa menjawab ini artinya apa? Tadi ada Evano. 1/1 Yes, para 1/1 juta. Itu artinya setiap 1 cm dipeta betul sama dengan betul 1 juta kilometer aslinya. Oke, thank you. Boleh ya? Terus repeat. Siapa yang mau mengulang? The first group ya. The first group, maybe Hani. Apa yang dimaksud dengan skala 1/1 juta? setiap 1 Meter jarak dipeta mewakili 1 juta rupiah jarak asli ya, tidak sebenarnya. Oke, berarti baca semua ya. Oke, I want to ask you again. Jika sudah baca pasti tahu. It's better. tinggi atas. Oke, next. Arah mata angin. Si. Yang atas tuh arah apa? Utara. Yang bawah arah? Barat. Yang kanan? Barat. Yang kiri? Baik, thank you. Tapi dari persepsi itu ya, kaca ya, cermin ya. Next. Kalian bisa melihat sendiri yang di buku ya, itu di-scan sendiri. Pasti nanti ada muncul kayak gini. Ini pakai HP. Nggak pakai HP ya. Ini bisa di-scan dengan HP. Itu yang single. Bandara itu ada klik, ada chip, dan yang sebelah. Semua sudah ada, yang sudah memahami tadi. Perguruan tinggi itu berarti sekolah ya, atau kampus ya. Oke, yang sudah mengetahui dan membaca tadi, siapa yang mau menjawab ini? Apa yang kalian ketahui pakai itu praktis? Posisi baik. Garis ke atas ke bawah, garis arah kanan ke kiri, kotak. Iya, itu namanya ada yang garis lintang dan garis. Yang lintang yang mana? Atas bawah apa kanan kiri? Sampai itu sama aja. Siapa yang atas bawah? Atas bawah itu wujud. Itu, jangan itu nanti kalau nggak tahu sampai gini. Gimana tadi saya jawabannya? Hanya itu di situ. Kalau ada yang ke sebelah kanan, sebelah kanan itu berarti sebelah timur. Sebelah itu berbatasan dengan apa? No. Papua Nugini. Sebelah barat berbatasan dengan samudra apa itu? Pasifik. Sebelah utara. Malaysia. Terus apa lagi? Banyak kan? Pasifik. Iya. Terus lagi ke atas Filipina itu juga batasnya ya. Oke. Kemudian yang bawah atau sebelah selatan apa batasnya? Australia. Ini Timor Leste. Terus Samudra India. Dan lain sebagainya. Island, what is it? Christmas Island. Berarti Australia is Christmas. 5 muncul di
Coba lihat itu, yang betul nggak? Lintang misalnya dari bujur berapa sampai berapa pada nilainya? Bujur 10, masa? Bujur itu garis ngadeg, garis berdiri, standing. 95 derajat sampai itu loh. Ini katanya ini. Sebelah sini yang nggak patut ya. Ini masih satu ini kan buat turun kan. Lalu ya, dari mana halaman 3 itu berasal? Di alinea terakhir Indonesia terletak sama kita tahu bacakan halaman 3 letak lintang. Lihat dan letak lintang dan bujurnya. Dilihat dari letak lintang dan bujurnya, Indonesia berada pada 95 derajat PT. Apa PT? Bujur timur. Terus sampai 141 derajat. Bujur timur. Oke. Dan Dan 6 derajat lintang lintang utara sampai sampai 11 derajat lintang. selatan. Tahu ya itu sejarahnya dari mana? Dari ini. Siapa yang mengukur? Dia manusia. Siapa yang mengukur ini? Hashim yang mengukur. Karena Hashim yang berkacamata. Next. Siapa ini ya? Ini ada di halaman 2. Ada judul peta, ada insert dan lain sebagainya, legenda astronomi, skala dan lain sebagainya. Oke, sudah apa? Next. Insya Allah pasti apa ya? Amin. Oke. Sekarang kita jawab bersama. Kita buat kertas grup. Nomor 1 dibaca. Berada di benua apa Indonesia? Terus grup Asia. Betul? Di buku di sini tadi kalian baca? Ada. Nomor 2, second group. Benua apa? Sudah kalian temukan di buku tadi? Australia. The third group. Samudra. Sip. Semuanya. Nomor 4. Berbatasan dengan apakah Indonesia bagian timur? Papua Nugini. Berbatasan apakah Indonesia bagian barat? Berbatasan dengan apakah bagian selatan? Berbatasan apa bagian utara? Kira-kira kalau ada pertanyaan ini kalian lihat buku atau nggak lihat buku? Ada buku bisa ya? Oke, next. Bukan apa yang sudah dikatakan Pak Zulfi? Oh, jadi saya please. Pak Zulfi bilang kalian harus berdiri. Mau pengen pulang? Pulang. Oke. Oh, nggak ada yang pulang? Pulang. Karena nggak ada pengen nasi bebek, mau nasi? Pak Zulfi bilang angkat tangan kanan. Pak Zulfi bilang angkat tangan kiri. Pak Zulfi bilang dada semuanya. Oke, turunkan tangan. Turunkan tangannya. Pak Zulfi bilang suruh pijat.
Kelompok 1 nanti boleh di tempat yang kalian suka. Ayo kita nongki. Sempurna apa? Kelompok berapa ini? Bung, kalau nggak nyambung dikembalikan lagi. Coba dulu. Ada di sana juga loh ya. Kalau nggak ada mungkin di sana nih kelompoknya yang coba. Ayo boy. Itu ya kerjasama berkolaborasi ya. Sebelah selatan apa saja? Lihat itu ya garisnya ya, garisnya ntar sama sudutnya. Mas ya, Mas ya. Hari ini Kita membicarakan tentang keluar dari kelompok 1 bawah. Sebelah selatan Indonesia dari Samudra. sebelah barat ada apa saja? Sebelah timur. Sebelah selatan Indonesia ada Samudra. Boleh pergantian. Timor Leste sama Selatan.
Pasifik. Sekarang sebelah barat apa? Jumri sebelah kanan. Oh yang Vizu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan mempresentasikan kami. Gambar peta Indonesia. Dari pengenalan dari atas ke bawah Kanan kiri namanya garis lintang. garis bintang. Sedangkan Indonesia berada di daerah mana? Bujur apa? Bujur timurnya? Bujur timur berapa sampai berapa? Hello. Oh, ini loh. Tadi kamu nulis 95 sampai 141. Ya weh, sekarang atas ke bawahnya. Dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat bintang selatan. Oke, thank you. 15 tuh. Hai juga. Mereka Indonesia. Ya. Ampun dibagi remeh. Ya. Evano Fabian, hello. Tentang kalender peta yang tadi udah kita rangkai. Jadi di sini ada Pulau Sumatera. Ini Kalimantan. Ini pulau kita. Pulau Jawa. Ini Bali. Ini Sulawesi. Ini Papua. Udah tahu kan semuanya? Enggak, belum. Yang Wah, kalian. Widya. Oh ya, mainan itu. Australia. Oke, any questions? Ada pertanyaan? Book one to answer. Yang mau jawab siapa? Hello, there is someone to question. There's someone to ask for the last group. No. Mereka tanya kan mas sudah paham apa belum paham? Oke, baik. Sekarang saya yang tanya kalian. Tadi ada batas utara, batas selatan, batas timur, dan batas barat. Sekarang obrolannya itu termasuk batas yang mana?
dari arah apa? Arah matahari. Arah matahari itu biasanya yang atas apa? Utara, yang bawah apa? Jadi dari situ kalian tahunya. Thank you. Begini nomor 12. Oke, ada penutupan, ada pantun kalau yang berat. Makasih ya udah mau simak. Aku punya pantun nih. Dan hiu makan tomat. Ya, mau mandi. Cowok-cowok. Laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ngebahas peta statistik wilayah Indonesia. Ini ya batas wilayah Indonesia. Sebelah utara ada Singapura, Malaysia, oke ya, Brunei Darussalam, Filipina. Sebelah timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Evano. Ada Lihat depan sih. Pulau kali. Kalimantan. Singkat Pak, sudah Ngawur. yang pintar dan ternyata gurunya lebih pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ada peta yang sangat lengkap. Tinggal menuliskan saja. Yang itu sudah. Yang kedua, ada peta. Tadi kan disuruh menggambar. Nanti ini tujuannya apa? Melihat garis bintang dan bujurnya. Sama juga kan kita melihat batas-batas. Yang kelompok 3 itu mengumpulkan pasal-pasal yang tercecer. Jadi kita melihat Indonesia dari sisi yang terpisah kemudian dijadikan satu. Semuanya ini tujuannya sama. Belajar mengenai geografis Indonesia, batas-batas wilayah, batas-batas astronomi. Jadi dari sini ada pertanyaan? Nomor 1 kira-kira apa jawabannya? Peta Indonesia, batas wilayah, peta Indonesia, bujur atau lintas astronomi. Nomor 2, apa saja kegiatan yang paling disukai? Presentasi, ngomong yang kamu. Iya, Pak. Baik, nomor 3, materi apa ya? Sudah. Materi apa tadi? Suruh nyari uang. Karakteristik atau tentang wilayah Indonesia. Yang jelas materi apa yang belum kalian kuasai dari ini semuanya? Batas wilayah 1. Kamu belum hafal ya? Ketika dikasih gambar peta lengkap, kalian hafal nggak? Hafal. Kalau dikasih peta lengkap, kalian tidak menghafal, tapi menuliskan bisa. Ketika ada peta buta, kalian menjelaskan batas utara timur bisa. Masih belum hafal. Kalau sudah hafal pasti bisa. Kalau kalian dikasih bagian-bagian terkecil dari Indonesia, menyatukan tanpa melihat bisa. Kalau kalian kenal dengan Indonesia, paham Indonesia, cinta Indonesia, pasti semuanya dari bagian. Ya, jadi intinya kita harus mengenal Indonesia, juga mengenal ciri-ciri dari Indonesia. Untuk berikutnya kita ini untuk pelajaran berikutnya ya. Teman-teman berikutnya kita akan ke perbedaan hayati di Indonesia. Ini kan hayati di Indonesia. Kalian belajar di rumah, kita nanti ada PPS tentang ini, dan jangan lupa di rumah slide yang bisa di e-learning dibaca. Siapa yang selalu buka
tadi kita melakukan percakapan pasca observasi. Iya Bu. Nanti selanjutnya akan dengarkan sejawat kan untuk aksi nyatanya. Nanti ada percakapan lagi juga. Nah, ini tadi setelah Bu Husnul pembelajaran apa yang sudah baik, apa yang belum baik menurut Bu Husnul? Iya Bu, terima kasih. Yang sudah baik, ya anak-anak sudah paham dengan apa yang saya sampaikan. Mereka memahami dengan caranya sendiri. Kan tadi kami bagi menjadi 3 kelompok. Mereka nggak sadar Bu. Ini yang auditori, kinestetik sama visual dia nggak sadar. Cuma ini kelompok 1 tugasnya beda dengan kelompok 2 dan 3. Dan mereka sangat nyaman dan juga apa ya, dan itu sesuai dengan gaya mereka. Kalau misalnya kinestetik ini, dia itu rata-ratanya nggak bisa diam duduk Bu. Perempuannya, laki-lakinya itu suka ngomong, suka mengganggu temannya, dan suka jalan. Jadi ya saya kasih tugas seperti tadi supaya apa tersampaikan juga, dan itu buat mereka paham juga bisa. Terus yang auditori, mereka itu kebanyakan kan anak yang pendiam, tapi dia itu pendengar yang baik. Jadi tadi itu yang auditori itu yang perempuan kelompok di pojok depan dan yang laki-laki di belakang, dan itu emang seperti itu anaknya, senangannya itu mojok, nggak mau diganggu, tapi selesai. Kalau yang visual itu ya hanya omong tapi tidak banyak gerak Bu. Mereka itu suka gambar, jadi gambarnya itu selalu bagus. Ketika dikasih suruh menggambar suruh apa, mereka sangat antusias. Tapi ketika yang anak auditor suruh gambar nggak selesai. Mereka Suka mendengar, hanya mendengar dan membaca. Dengan baca itu dia lebih suka. Berarti hanya mendengarkan tapi tidak mau menjelaskan. Kalau disuruh menjaga itu sudah malu-malu. Tapi ketika tes tulis bagus. Kalau mengeksplor presentasi ternyata dia malu-malu gitu. Beda sama yang kelompok 3, malu-malu kita gitu. Karena kinestetik. Untuk ini tadi berarti sudah memahami pembelajaran yang diberikan Bu Husnul ya. Yang belum baik tadi masalah Belum baik itu masalah masih belum terkondisikan dengan bagus. pengelolaan kelas. Ya, mungkin dengan cara yang apa ya Bu? Apa saya bikin sesuai minat ya Bu ya? Minatnya dia ke apa? Jadi itu bisa Juga nanti minat gambar sama minat ngomong. Ada nggak Bu yang minat ngomong? Itu minat apa ya? presentasi. Oh iya. Jadi gini aja Bu Husnul, ini yang dari ini ya. Jadi nggak hanya presentasi aja, bisa ini apa peran, bertukar peran, bermain peran, bukan bertukar peran, bermain peran. Jadi dia nggak hanya di depan saja, bisa di kelompok lain. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 jadi tamunya. Siapa yang mendengar ya itu dikirim di kelompok lain. Delegasi. Iya betul seperti itu. Bisa itu Jadi jadi campur gitu Iya. ya kelompoknya. Tidak sesuai dengan kita tadi. Jadi topik percakapan ini adalah tentang pengelolaan kelas ya. Pengelolaan kelas yang masih kondusif. Oke. Mungkin ada beberapa yang dari kinestetik itu loh Bu, yang sudah selesai. Dia itu kan merasa apa yang aku lakukan, jangan jadi binasa nih. Apa kurang gerak ya Bu ya? Apa terbatas geraknya ya Bu ya? Iya. Apa kita harus keluar kalau anak kinestetik? Nah ya. Mungkin cari pasalnya di luar mungkin ya Bu ya. Iya. Ini Aslinya saja kembali. saya matematika saya jadi lari gitu, menghitung misalnya grafik ya, Iya. menghitung detak jantung gitu. Lalu mereka senang ya Bu. Iya, menghitung kecepatan mereka Saat itu ya ya. gitu gitu. Mungkin nanti puzzle-nya saya taruh di luar aja. Ya. Saya kasih waktu biar kembali. Iya betul. Tapi ada minusnya. Iya, minusnya itu anak-anak jadi dilama-lamain di luar. Untuk manajemen waktu gimana? Nah itu sampai 11.04 ya, di kelas nanti 11.04 sampai nanti pukul berapa itu? 11.50 itu SD itu sana istirahat. Berarti pengelolaan kelas, kemudian yang kurang kondusif. Kemudian agar pengelolaan kelas ini kondusif, apa rencana tindak lanjutnya? Mungkin yang itu Bu, seperti tadi yang Ibu kasih gambaran itu, saya delegasi per kelompok. Penjelasan ya, supaya anak itu tahu perannya masing-masing dan ada yang ngambil. Kelompok ya.
untuk tindak lanjutnya rencananya akan dimulai kapan? Mungkin dengan ibu ini karena sama pembahasannya tentang karakteristik Indonesia. Oke. Nah, tadi setelah saya observasi tadi catatannya ada satu catatan mungkin motivasinya belum disampaikan. Oke, seperti ini contohnya. Gimana anak-anak pembelajaran IPAS kali ini seru bukan? Oh iya, di awal tadi itu Bu anak tuh masih malu-malu kok tidak ada yang bersuara mungkin karena malu dan di tengah gitu. Terus menghidupkan semangat itu loh tadi itu yang agak lama. Baru kalau sudah kenal gitu, sudah fine aja. Kemudian ada kesepakatan kelas jika melanggar konsekuensinya itu belum Cuma ada kesepakatan jalan kelas itu kan pasti ada kesepakatan kelas itu kan pasti kalau misalkan ini apa konsekuensinya kalau melanggar kayak gitu. Itu anak yang disuruh begini Misalnya anak yang hidup pelanggarannya kan. yang melanggar kesepakatan kelas semuanya. Berarti anak-anak yang membuat kesepakatan memilih juga konsekuensinya konsekuensinya. betul. Jadi nanti mereka Tanggung jawab berarti ya betul tanggung jawab. Di apa selanjutnya seperti itu nih. Dan sudah ini tadi nilai untuk observasi kebanyakan sempurna ya Bu Sun. Saya lihat itu tadi bagus termasuk. Tapi kalau kelas itu Bu gitu, wanginya itu loh Bu. Bagus semua. Tadi yang ini mungkin agak diperbaiki motivasi dalam memberikan motivasi ke anak. Sama yang di awal-awal tadi itu loh Bu, anak-anak lompok itu. Ya. Itu aja. Mungkin ya itu aja Bu Sun.